warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul atau bertemu kembali pada kajian online Halo Selasa tanggal 1 Maret 2022. Tak terasa juga ibu-ibu semua, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Untuk itu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, agar nanti kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Baik, saya dengan Arin yang akan membawakan kajian hari ini bersama Ustazah Nur Hamidah dengan tema Rumah Bercahaya dalam Surat An-Nur Part 1. Baik, langsung saja kita dengarkan kajian hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Jazakillah khair Mbak Arin. Saya coba cek share screen ya. Alhamdulillah. Nah, udah nampak kan ya? Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga apa yang hari ini kita akan bahas ya berkaitan dengan rumah yang bercahaya seperti dalam surat An-Nur, itulah yang Allah akan rezekikan juga ya buat rumah-rumah kita. Ya, rumah kita akan selalu dihiasi gemerlapnya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita merasa akan menjadi seorang ibu, seorang istri yang sukses ketika memang apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan rumah ini, di dalamnya adalah orang-orang yang kita cintai, ternyata amanah ini kita tunaikan dengan baik agar kita bisa benar-benar menciptakan rumah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang nanti digambarkan dalam surat An-Nur. Hari ini bismillah kita akan belajar bersama-sama, tidak hanya nanti dalam hal karakter kepribadian tapi juga sampai mendesain ya, interior rumah kita pun disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, gambar ini adalah gambar yang sering saya tampilkan di berbagai materi karena memang apa yang kita jalani di dunia ini hakikatnya adalah persiapan ya untuk kita nanti kembali ke kampung halaman kita dengan bahagia ya bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Apalagi kalau kita lihat di dalam surat An-Nur di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim suratun. Ini satu surat anzalnaha yang Allah turunkan. Karena kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan dua sifat Allah. Ya, sifat yang pertama kan tanzilal aziz, Allah Maha perkasa. Ya, yaitu ketika Allah turunkan satu surat, bukan satu surat lagi, satu mushaf, ya satu kitab dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya sudah sempurna dan paripurna, ya tersimpan di Lauhil Mahfuz. Karena tidak mungkin
Nabi Muhammad langsung dikasih brek ya satu mushaf, ya bisa stres lah. Orang diturunkan Al-Alaq 1-5 aja masih galau, apalagi kalau diturunkan satu mushaf nih, sudah sempurna dan paripurna, baca, fahami, amalkan, lalu serukan. Wah itu stres lah Rasulullah SAW. Dan akhirnya sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala yang satu mushaf itu disimpan di Lauhil Mahfuz. Nanti dari Lauhil Mahfuz diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bumi, itu dicicil bertahap selama 23 tahun. Dan semuanya event-event yang prioritas itu, yang istimewa itu adanya di bulan Ramadan. Jadi kalau tadi kata Mbak Arid, kita menyambut bulan Ramadan, ya betul juga, Rasulullah kan memang menyuruh kita persiapan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan ternyata surat An-Nur bisa dikaitkan dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Ya karena Al-Quran diturunkan satu mushaf itu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Dan pertama kali diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke bumi, itu pun juga di bulan Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Apa hubungannya dengan surat An-Nur berkaitan dengan materi yang akan kita pahami ini, ya, dengan Al-Quran? Nah, Allah ketika menurunkan Al-Quran, satu surat ini nih, surat An-Nur, ya, tidak hanya diturunkan, tapi wafarodnaha. Jangan lupa, begitu Al-Quran diturunkan, nggak sekedar jadi pajangan di rumah. Ini loh kitab suci Al-Quran kita. Tapi farodnaha, ada hukum-hukum yang fardu, yang kamu harus laksanakan. Wa anzalna fiha, dan ketika diturunkan ayat-ayat ini, ya, ayatin bayinat, itu semuanya jelas, nggak ada abu-abu, ya. Ayat-ayat yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hukum yang harus ditegakkan itu semuanya bayinat, jelas, la'allakum tadzakkarun, agar kamu ingat. Jadi dari awal surat An-Nur mengingatkan kita kalau ada loh ayat-ayat yang harus diamalkan agar kita itu ingat, sebab manusia kan tempatnya lupa. Nah, karena itulah hari ini kita bersama-sama duduk untuk saling mengingatkan. Apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10 itu udah serem banget, ya, bahwa bagaimana ayat yang ingin ditetapkan oleh Allah dalam rumah tangga kamu dimulai dengan kejujuran dan kesetiaan. Karena seorang istri yang dihianati, seorang suami yang dihianati, aduh sakit bener. Nah, kita kan kalau kesetiaan kita lalu dihianati, ini benar-benar sakit luar biasa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh bagaimanakah rumah kamu akan bercahaya, ya dimulai dari bagaimana di antara kalian harus ada kejujuran, harus ada kesetiaan, dan bukti kejujuran dan kesetiaan yaitu saling menjaga harga diri, martabat diri, dari kesucian. Na'udzubillah min dzalik, ya dari perzinahan. Ya, karena di sesi yang pertama ini saya bagi ada 4 sesi, ya, tapi nanti kita dua-dua, ya. Pertama, bahwa surat An-Nur agar rumah kita bercahaya dimulai dari kesetiaan dan juga kejujuran dengan saling menjaga harga diri. Jangan sampai ada perselingkuhan atau tuduhan perselingkuhan, karena nanti dalam perselingkuhan ini tidak hanya berkaitan dengan zina fisik, ya, tapi ada kalanya dituduh berzina. Coba istri baik-baik dituduh berzina, kan sakit bener gitu. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan, ya, di ayat ini. Seperti apa itu? Nah, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11.
bahwa siapa yang melakukan penodaan dalam kesetiaan, Islam itu tegas sekali. Ya, jangan sampai korban-korban disakiti dan tidak ada efek jeraknya. Nah, kasus perselingkuhan ada kalanya memang dilakukan dengan tegas ya, dengan jelas, yaitu adanya perzinahan. Selingkuh dengan hubungan fisik, ya, hubungan badan. Ada kalanya perselingkuhan itu nggak terjadi, tapi kok malah dituduh berzina, dituduh berselingkuh. Kalau ayat kedua sampai kelima memang benar-benar berselingkuh. Tapi kalau ayat 4 dan ayat kelima nggak ada perselingkuhan, tapi diomongin ya sebagai wanita yang berselingkuh. Ya dituduh ya berselingkuh. Ini kan sakit banget gitu loh. Masalahnya yang menuduh itu kalau di ayat 4 dan ayat yang kelima bisa jadi orang lain. Tapi ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11 lebih sakit lagi. Karena yang nuduh istrinya berselingkuh bukan siapa-siapa, tapi suaminya sendiri. Dan masing-masing kasus Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan hukumnya. Karena sekali lagi bukan karena Islam itu kejam, Islam itu tegas terhadap pelaku karena ingin melindungi para korban. Ayat yang kedua sampai kelima ini adalah kasus bagi pezina. Bagi pezina, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zaniyatu waz-zani, wanita yang jelas-jelas berzina dan juga laki-laki yang berzina, ini dosa besar. Fahsya, dia menodai syariat Allah karena yang namanya hubungan kelamin pada hakikatnya dosa. Dia menjadi halal dengan nama Allah, ijab kabul. Selama tidak ada ijab kabul, berarti dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan itu sampai disebut dengan al-uquq ya, termasuk juga al-jarimah ya, dosa yang besar. Ya, dosa yang besar di antaranya adalah berzina. Bagi wanita yang berzina, laki-laki berzina, apa hukumannya? Tergantung. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, dia akan dirajam sampai mati. Ini jika memang terbukti berzina. Dan bukti berzina itu ketika memang ada 4 orang saksi. Atau memang ada pengakuan, ada iktiraf pengakuan kalau saya telah berzina, saya telah berselingkuh sampai hubungan fisik. Nah, ini kalau sampai hubungan fisik disebut dengan berzina. Ayat yang keempat dan ayat kelima, kalau tuduhan berzina ya, yang dilakukan oleh orang lain. Ya, apa firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang keempat? Walladzina yarmunal muhsanat. Mereka yang suka menuduh wanita baik-baik berzina, lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tidak menghadirkan 4 orang saksi. Jadi 4 orang saksi ini bukan maksudnya 4 orang saksi yang melihat mereka berbuat hubungan badan. Ya nggak mungkin lah hubungan badan ditonton kan gitu. Orang gila aja yang mereka merekam lalu akhirnya mensosialisasikan, itu pun kena delik kan. Tapi kalau yang dimaksud dengan ayat ini 4 saksi ini bisa jadi bukan mereka yang melihat ya saat melakukannya, tapi ada bukti forensik ya, kemudian juga ada bukti-bukti yang memang secara persaksian ya orang yang ahli. Ya, apakah dari pihak kepolisian, apakah itu dari pihak medis, ya, yang memang tidak diragukan lagi kalau dari 4 orang saksi ini, apa CCTV, 4 orang ini menjadi saksi kalau wanitanya ini atau istrinya ini adalah berselingkuh. Nah, kalau memang mereka
terbukti berselingkuh, maka hukumannya kembali ke ayat yang kedua dan ayat kelima. Tapi kalau ternyata tidak, ayat yang kedua dan ketiga, mohon maaf ini, dua dan ketiga. Tapi kalau ternyata nggak terbukti, nggak ada 4 orang saksi, ya, kalau tidak ada 4 orang saksi, justru yang menuduh berzina. Karena yang dituduh itu korban sakit loh, dituduh berzina, dituduh berselingkuh. Otomatis yang menuduh berselingkuh itu dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tegakkan hukuman efek jerah. Ya, apa itu hukumannya? Ya, yaitu fajlidu tamanina jaldah, dicambuk 80 kali. Jadi yang mulut-mulutnya ember, yang suka gara-gara suuzon akhirnya ngegosip, nah itu jika dia tidak menghadirkan 4 orang saksi, justru orang yang suka ngegosip itu dicambuk 80 kali. Lalu latak kebalu lahum syahadatan abada, nggak boleh jadi saksi. Jadi kalau kita nanti nikahin anak, hati-hati, jangan sembarangan nyari saksi. Saksi itu bukan sekedar laki-laki yang ketika ada ijab kabul dia menyaksikan lalu dia mengatakan sah. Jangan sembarangan. Ya, kalau laki-laki yang mulutnya ember-ember kayak begini nih, ya, yang suka mulutnya enteng, nuduh orang berzina, nuduh orang selingkuh, dia nggak boleh jadi saksi. Walaupun kalau udah terlanjur dia menjadi tetap sah pernikahannya, tapi siapa yang menunjuk laki-laki ini, orang ini jadi saksi, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga martabat, kesucian seorang wanita, seorang istri, itu benar-benar hal yang prinsip ya untuk menegakkan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah. Ya kalau udah hal-hal kayak begini mengganggu, ya udah nggak nyaman lagi, udah nggak percaya lagi, ya udah deh, bagaimana mau mengamalkan yang lain ya kalau sudah merasa dikhianati, ya merasa diselingkuhi. Itu kalau di ayat yang keempat dan ayat kelima. Sedangkan kasus ayat yang ke-6 dan ke-11 ini lebih serem. Kenapa? Karena yang nuduh suaminya sendiri. Suaminya menuduh istrinya berzina, atau lebih serem lagi, dia tidak mengakui anak yang dikandung sama istrinya. Lah kalau nggak mengakui anak yang di dalam kandungan istrinya, berarti anaknya siapa? Berarti kan nuduh ya istrinya berzina. Nah ini disebut dengan hukum li'an. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, kasus li'an, ya, kalau memang tidak mendatangkan 4 orang saksi, ya, tidak mendapatkan 4 orang saksi, maka tetap harus tertegak keadilan. Apa itu keadilannya? Masing-masing suami istri harus saling bersumpah, saling melaknat sebanyak 4 kali. Jadi saksi 4 diganti dengan sumpah 4 kali. Apa sumpahnya? Demi Allah kamu berzina, kata suami. Laknat Allah untuk kamu. Itu diucap sampai 4 kali. Istri harus membalas, demi Allah saya nggak berzina, saya nggak selingkuh, saya tuh setia, laknat Allah untuk kamu. Itu pun diucapkan sebanyak 4 kali. Lalu nggak selesai sampai di situ. Akhirnya di sumpah yang kelima, ya, di ayat yang ke-9 dan ke-10. Wal khamisatu. Sumpah yang kelima isinya apa? Masing-masing harus siap makan sumpah. Nah, kalau ternyata kata suami, saya salah, istri saya nggak berzina, maka laknat yang tadi dilempar ke istri akan balik ke suami. Istri juga begitu, demi Allah saya nggak berzina, tapi kalau ternyata saya berselingkuh, maka saya siap laknat anak yang tadi dilempar ke suami, itu akan balik ke istri. Nggak selesai sampai di situ.
Karena dari beberapa hadis Rasulullah SAW, wanita-wanita yang dili'an sama suaminya otomatis terputus ikatan suami istri. Udah disebut dengan talak bain, ya langsung talak 3 yang tidak bisa balik kecuali istrinya dinikahi dinikahi laki-laki lain lalu bercerai baru bisa balik ke mantan suami yang pertama. Kalau ternyata nggak bercerai, dia langgeng dengan suami yang kedua, ya udah nggak boleh dipanas-panasin, ceraiin dong, balikin ke gue, ya nggak bisa. Nah, terputus ikatan suami istri juga terputus nasab antara ayah dengan anak yang dianggap sebagai hasil selingkuh. Jadi jangan main-main. Karena saya pernah, Ustazah gimana sih kok suami saya kayak gitu, membedakan dengan kakak antara adik ya, anaknya ya, jadi antara abang sama adik. Padahal kan sama-sama anaknya. Saya bingung banget. Sampai suatu hari saya tanya, ayah kenapa sih bedain kakak sama adik? Apa kata suaminya? Siapa kira itu anak gue, ya, bisa jadi itu bukan anak gue. Ya Allah Ustazah, tega banget ya suami saya ngomong kayak begitu. Ya, saya diam aja deh. Aduh, saya minta gimana sih solusinya? Saya bilang, aduh, ya kalau bicara masalah solusi, ya saya kan hanya sebagai konsultan agama ya, saya bukan konselor. Kalau konselor itu ya menenangkan hati Anda. Tapi kalau konsultan itu ya hitam putih. Saya bilang gini aja deh, sebelum saya membahas tentang jawaban ini, merenung aja deh, peluk suaminya, layani suaminya. Udah, suaminya suruh tarik, cabut ya ucapan itu efeknya dahsyat banget gitu kan. Ya, tapi enggak, saya minta secara hukum Islam seperti apa. Udah saya suruh baca aja surat An-Nur. Nih Anda baca deh surat An-Nur di ayat yang ayat yang ke-6 sampai ke-10, udah cuma 4 ayat aja dibaca. Begitu dibaca nggak paham juga. Aduh, saya bilang saya itu serem kalau disuruh membacakan kasus yang saya pikir mah cuman ada di zaman Rasul gitu loh. Ternyata di zaman kita juga ada, dan masalahnya tega bener itulah kalau sudah tidak ada kepercayaan. Jadi si istri dengan teman kantornya, memang mereka bukan karyawan yang bergaji besar, mereka karyawan ya apa sih, kelasnya itu kalau PNS itu apa ya namanya? Kan ada ada klasifikasinya ya. Apa sih istilahnya kalau PNS itu, Bu Mit? Excellent ya? Excellent udah tinggi, yang itu yang apa sih kayak golongan kali, golongan. Ya golongan ya golongan. Ya. Itu. Jadi golongan yang masih bawah. Nah, dia punya teman kantor ya, laki-laki, memang suami udah nikah juga. Karena di antara rumah mereka dengan kantor ya itu jauh. Kalau naik angkot, waduh, biayanya sangat mahal. Nah, si yang laki-laki ini dia punya motor. Jadi mereka udah deal deh untuk win-win solution. Ya udah, gue pakai motor gue, nanti untuk bensin sharing berdua. Jadi kan lebih murah. Jadi saya itu benar-benar, ya Allah, harus menjadi seorang ibu, saya harus bekerja. Ya, jadi saya ini tiap hari memang bareng sama teman saya dan nggak ada apa-apa, Ustazah, itu murni untuk mengurangi transportasi. Karena dia tahu kan kalau naik angkot berapa, kalau naik motor udahlah cepet, terus bensinnya sharing lagi berdua. Motor itu kan katanya 10.000 atau 15.000, ya full tank itu bisa 2 hari, bisa 3 hari. Itu kan meringankan banget. Terus ya ternyata suami menganggap itu dicurigai anaknya si laki-laki ini. Ya saya kan tiap hari juga pulang gitu kan. Apa kata suaminya? Ya kalaupun nggak bobo malam kan ada bobo siang. Astagfirullahalazim. Jadi saya bilang, ya Ustazah gimana nih? Saya bilang, ini bener ya, bukan sinetron. Saya bilang, ini bener saya gitu. Udah, akhirnya saya bilang, ya Allah, ini kurang komunikasi, kurang saling menjaga. Makanya
kalau menjaga hubungan ya dengan lawan jenis kalau udah menikah itu benar-benar hati-hati banget deh. Nah udah saya bilang, ini kasusnya kayak begini. Udah begitu saya bacakan ayat ini, saya terangi ayat ini, apa? Ustazah, ada yang lain nggak solusinya? Ya nggak ada, cuman ini. Nah itu dia, makanya hati-hati banget karena kasus li'an ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Makanya diturunkan ayat ini. Walaupun waktu di zaman Rasul yang berkasus adalah si istrinya. Nah, si istri, jadi suami menuduh berzina ya dan istrinya menafikan ya, tapi si suami cuman punya satu saksi ya, artinya dia melihat dengan mata kepala dia sendiri kalau ya informasi dari temannya, lalu dia lihat ya si istrinya ini keluar dari kamar si laki-laki yang bersangkutan, tapi kan nggak tahu apakah terjadi apa-apa di dalam, itu nggak ada. Akhirnya turunlah surat An-Nur, disuruh saling bersumpah. Nah suaminya bersumpah, ya istrinya bersumpah. Nah kali yang kelima ketika suaminya setelah bersumpah, nah ketika istrinya mau bersumpah, Allah kan dan Rasul yang paling tahu siapa yang bersalah. Rasul cuma bilang sama si wanita ini, ya jujurlah kamu. Kenapa? Karena laknat Allah itu nggak main-main. Tapi dia saking gengsinya ya, artinya Rasul cuma bilang begini, kalau kamu tidak berzina, maka nanti kelak anakmu akan lahir dengan kulit putih, bercahaya, rambut juga lurus. Tapi kalau kamu berzina, maka anakmu akan lahir dengan kulit hitam, rambut keribu, mata keluar. Itu udah ditakut-takut sama Rasul agar dia tidak sampai mengucapkan sumpah yang kelima. Tapi istrinya kepalang malu ya, gengsi, dia mengatakan gitu, kalau ternyata saya berzina, maka laknat akan kembali kepada saya. Udah, setelah itu Rasul nggak bisa menghukum karena udah selesai, terputus nasab, terputus hubungan suami istri, dan terbukti begitu bayinya itu lahir, disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bayinya lahir dengan kulit hitam, mata keluar, dan rambutnya keribuk ya. Terus apa kata Rasulullah? Ya berarti Allah dan Rasulnya jangan dibuat main-main. Nah ini di dunia mungkin nggak terlihat ya, tapi berani bersumpah dengan laknat, yaitu berarti berani menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini di ayat yang pertama sampai ke 10. Namun dari mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-26, jadi saya balik lagi, saya balik lagi. Ya jadi dari ayat ke-12 sampai ayat ke-26, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya membuat sebuah adab. Nah, ayo, kasus kayak begini nih kamu harus perhatikan, yaitu apa? Ya di ayat ke-12 sampai ayat ke-21. Jangan sampai dong kamu akhirnya berita-berita tentang kayak begini nih malah jadi berita yang asik digosipkan. Ya, karena asbabun nuzul, kalau ayat yang keempat dan kelima, seorang wanita yang dituduh baik-baik berzina, itulah kasusnya Ibunda Aisyah. Kalau yang nuduh satu orang, cuman satu orang ini aja yang dihukum. Masalahnya yang satu orang ini menyebar jadi berita gosip. Nah, kasusnya kan Ibunda Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan. Dan kenapa Ibunda Aisyah berzina? Salah juga Ibunda Aisyah. Dan Allah pun juga menegurkan Ibunda Aisyah. Ya, kenapa? Karena kita itu dituduh orang macam-macam, bisa jadi karena kitanya yang tidak menjaga etika, kitanya yang memang melakukan hal-hal yang berpotensi orang itu berkomentar miring sama kita. Jadi kalau ada orang yang ngegosipin kita, jangan melulu nyalain dia, Allah tukang gosip lo, Allah gini lo seuzon lo. Bercermin juga, jangan-jangan dia kenapa seuzon sama kita, kenapa dia ngomongin kita begini dan begitu, jangan-jangan memang kita berpotensi untuk diperbincangkan. Seperti Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah tetap ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena
Ya, Ibunda Aisyah itu kan udah diingatkan kemana-mana kalau istri harus izin suami. Dilalah ketika dalam musafir, ya mau perjalanan pulang, masing-masing kan udah ditandu. Kok Ibunda Aisyah keluar dari tandu, nggak izin sama Rasulullah sebagai suaminya. Ya walaupun cuman keluar sebentar deh, mau ngambil ini ya yang tertinggal, tapi kan harus izin. Izin itu penting banget agar komunikasi bisa saling menjaga. Nah, Ibunda Aisyah kan merasa aduh ketinggalan lagi kalung saya, ya dia keluar dia nyari kalungnya yang tertinggal. Nah, para rombongan nggak ada yang tahu Ibunda Aisyah itu keluar, dibawa aja tanduknya. Kok nggak berasa sih nggak ada orang? Ya karena Ibunda Aisyah masih kecil, jadi masih kuyus gitu kan, yang masih mungil, yang nggak ada orang kagak berasa ya. Baru deh ya rombongan itu sadar kalau Ibunda Aisyah nggak ada, ya ketika nyampe di Madinah, begitu dibuka tandunya lah kemana orangnya. Nah, alhamdulillah ada tim sapu semut kan gitu kan. Nah, itu tim pembersih, itulah Sofwan. Walaupun Sofwan nggak ngapa-ngapain, tapi kan berjalan dari luar kota berdua-duaan. Nah, ini apa yang terjadi, kasus yang tadi ya si istri dicemburui sama suami karena tiap hari ya berdua-duaan terus sama orang lain naik motor. Ya itu sangat wajar karena masing-masing harus perlu mengkomunikasikan dan menjaga adab dan etika. Nah, Ibunda Aisyah kan juga begitu, berdua-duaan dengan Sofwan. Begitu sampai ke Madinah, semua mata melihat, wow, ternyata apa? Ya kok berdua-duaan, kira-kira menurut Allah kalau berdua-duaan gimana? Ya gimana ya, kayaknya mah. Nah, itu ada diguncingkan se-Madinah. Ya, sampai Rasulullah itu berat, sedih, ya, dan ada adabnya, yaitu di ayat yang ke-12 untuk adabnya bagi orang-orang yang beriman, yaitu apa? Laula itsami'tumuhu. Ya tuh orang-orang beriman, kalau udah ada informasi kayak begitu, jangan langsung kamu percaya. Ya, tapi kan kamu harusnya dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Ya, kedepankanlah positive thinking dulu. Kenapa ya begini? Harus cari ya konfirmasi, jangan langsung oh iya bener loh, ya lo bohong nggak, bener gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, iris nih kuping gue, kalau salah orang gue lihat bener-bener. Nah ini kan akhirnya yang semua jadi prasangka, padahal Allah suruh ayo kamu kalau menghadapi hal-hal yang kebegini, kamu udah tabarrok dulu, harus tunggu, jangan langsung memvonis, kita harus check and recheck. Nah itu diingatkan sama Rasulullah SAW ya, walaupun kemudian ternyata nanti Allah yang membela, karena memang Ibunda Aisyah layak dibela. Kenapa layak dibela? Ya karena kan Rasulullah juga kasakusuk sebelum ayat itu diturunkan, Rasulullah kan kasakusuk bertanya kepada orang-orang yang pernah mengenal Ibunda Aisyah, bagaimana menurut engkau tentang Ibunda Aisyah? Orang-orang yang mengenal Ibunda Aisyah, mereka semua menjadi saksi. Nggak mungkin, ya dia adalah orang baik, dia adalah orang yang setia. Nah itu penting banget tuh. Kenapa kita harus dikenal kebaikannya, agar ketika kita dalam kondisi terpuruk, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka akan menjadi tameng, tetangga-tetangga kita yang paling dekat dengan kita, mereka akan menjadi tameng melindungi kita. Ya karena Rasulullah sendiri ya dengan keyakinannya dan tambahan dari orang-orang yang mengenal Ibunda Aisyah, semuanya bersaksi kalau dia min ahlil khair, dia orang baik, nggak mungkin dia melakukan itu. Ya hanya kan memang perlu ada pembelaan dari Allah, ini kasusnya jadi solusinya seperti apa. Udah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka yang melakukan tukang gosip itu tidak menghadirkan 4 orang saksi, cuman gombal aja, dicambuk 80 kali. Ya, dan tidak boleh menjadi saksi. Dilala apa yang terjadi? Orang yang menyebarkan gosip itu ternyata mereka yang biasa disantuni sama Abu Bakar.
Coba perasaan kita. Orang yang biasa kita santuni, ya kita nafkahi, kita bantu makannya. Dia yang nyebarin gosip, kan kesel banget ya. Dan wajar loh secara manusiawi loh, Abu Bakar itu sampai tidak puas hanya dengan mencambuk 80 kali. Efek jera yang ingin ditetapkan oleh Abu Bakar apa? Diputus santunannya. Kan kalau menurut kita manusiawi banget kan, lo dikasih jantung minta nikam kan gitu ya, nggak cuma dikasih hati minta jantung, udah dikasih jantung juga nggak cukup jantungnya, minta ditikam lagi. Tapi apa diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang ke-22-nya ya, di ayat ke-22-nya Allah mengingatkan ya, kalau nggak boleh Abu Bakar terlalu, kalau udah ditegakkan hukum ya udah jangan sadis bener diputus nafkahnya. Abu Bakar mah nggak boleh memutus nafkahnya, sebab Allah yang menitipkan rezekinya orang tersebut kepada Abu Bakar. Allah nggak mau langsung ngasih ke orang-orang itu, tapi Allah menitipkannya lewat Abu Bakar. Nah, kalau Abu Bakar punya rasa tidak nyaman dengan orang itu, ya jangan jadi khianat. Ya tetap harus diberikan. Nah, itu berarti ada kalanya nih, kenapa di antara kita ada yang kok kaya banget, nggak habis-habis hartanya. Bisa jadi kayak Abu Bakar. Karena Allah banyak sekali menitipkan harta orang-orang ke dia, karena dia nggak ngepel. Ya, dia adalah orang yang suka memberi. Nah, orang kaya yang dermawan bisa jadi ya kekayaan itu karena Allah percaya banget memberikan dan menitipkan rezeki orang-orang yang ada di sekitarnya kepada dia. Nah, ini yang ada di ayat itu, sampai ditutup nih di ayat yang ke-25-nya ya, 23 sampai 25-nya itu ditutup. Nah, jadi idealismenya nih, Islam itu kan idealis. Nah, ayo sebelum menikah harus dipastikan al-khabisatu lil khabisin. Perempuan yang buruk itu sebenarnya hanya untuk orang-orang yang buruk. Ya, khabis di sini pelaku zina, orang yang berbuat dosa besar, yaitu sebenarnya pantasnya untuk laki-laki yang sama levelnya. Wal khabisuna lil khabisat. Begitupun laki-laki yang kayak begitu tuh, ya harusnya pantasnya buat perempuan-perempuan yang model begitu. Wattayyibatu littayyibin. Wanita yang baik-baik pantasnya untuk laki-laki yang baik. Begitupun laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Ini idealisme seperti itu. Makanya dimintakan sebelum menikah harus ta'aruf, saling kenal, bukan sekedar kenal mukanya doang. Kan bobot, ya bibit, bebet. Nah, jadi benar-benar harus tahu karakternya. Jangan cuman lihat di kehidupan saat bersama dengan kita aja. Investigasi. Dia misalnya tinggal di mana. Investigasi ke tetangga-tetangganya. Ya, dia suka nongkrong di mana, investigasi ke tempat tongkrongannya, kongko-kongkonya. Ya, kalau dia berbisnis, kayak gimana bisnisnya. Ya, kalau dia berjanji, bagaimana janji itu benar, karena jangan sampai kita menganggap Islam nggak ada pacaran. Akhirnya begitu nikah baru nyesel gitu kan. Ya Allah, kayak kucing dalam karung. Siapa yang milih kucing dalam karung? Islam mah nggak memberikan solusi kamu nikah seperti kucing dalam karung. Orang ada al-khabisina wal khabisat, berarti kan kita harus benar tahu. Check and recheck di ta'aruf itu nggak sekedar lihat wajah, tapi juga benar cari tahu dia transaksi bisnisnya, transaksi dengan keluarganya tuh kayak gimana, ya, agar ayat ini bukan membuat kita jadi meratapi nasib. Kok suami saya begini ustazah, berarti ya begini. Nah, jangan salahkan nasib. Kita flashback.
dulu waktu sebelum menikah udah tahu belum suaminya kalau sholat subuh jam berapa, kan gitu. Udah pernah dicek belum bacaan Al-Qur'annya bagaimana? Jangan cuma dia mah orangnya alim, pokoknya nggak pernah ninggalin sholat. Ya, iya sih, tapi sholat subuhnya kesiangan. Ya, zuhurnya keasaran, asarnya ke maghriban. Baru tahu begitu nikah, dibanguninnya susah banget. Ya, ya ini berarti ayat ini kok berbeda sih dengan realiti kita, ini takdir ya. Nah, sekali lagi kayak saya sudah mengingatkan teman-teman dulu, kalau takdir itu ada yang qada, ada yang qadar. Nah, kalau jodoh takdir qada apa takdir qadar? Nah, jangan sampai terjadi perceraian, ya udah mungkin emang maunya Allah kali. Allah mah nggak pernah menginginkan cerai. Cerai itu dibenci sama Allah, walaupun halal. Kenapa? Ya kamu milih cerai, ya yang otomatis Allah harus memberikan hukum cerai. Ya cerai atau sakinah itu mah pilihan kamu, karena bukan takdir qada. Jadi kalau takdir qada itu Allah sebagai qadhi, hakim yang memutuskan. Nggak boleh diganggu gugat. Nah, apa itu ajal? Nah, kan kita nggak bisa ganggu gugat. Ya Allah belum siap mati, ya Allah, ya udah ajalnya ya mati. Terus nasab anak ini lahir bin atau bintinya siapa, karena nanti warisan mahram. Nah, kemudian apalagi jasad, dia menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Nah itu qada, keputusan, kita mah hanya diminta nerima ya maunya Allah. Tapi selain itu takdir qadar, Allah hanya buat ketentuan. Ketentuan ada syariat, ketentuan ada sebab akibat, ya ketentuan ada hukum alam, yaitu Allah hanya bikin ketentuan. Misalnya apa? Nasib manusia, kamu cerai ataupun kamu langgeng, Allah sudah bikin ketentuan. Rumah tangga kamu yang sakinah kayak apa? Bla 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 bla. Kalau terjadi nusyus dalam rumah tangga, maka nanti akan berpotensi perceraian, bla 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 bla. Nah, ini ayat Al-Qur'annya, ini kisah-kisahnya, ini sunatul alamnya. Lah kamu yang memilih ya menjalani hidup ini dengan rumah tangga yang sakinah, saling memaafkan, saling lapang dada, atau kamu maunya ribut melulu. Itu kan pilihan kamu. Itu. Jadi jangan, karena kenapa saya rada-rada cerewet ya di ayat ini, karena sering banget ya, Ustazah berarti saya kok begini, saya kok begitu, ini saya yang salah atau takdir yang salah? Kagak ada takdir yang salah. Yang ada adalah kamu yang salah menyikapi takdir. Nah, al-khabisatu lil khabisin, ini adalah idealisme dari Allah. Kalau ternyata tidak sesuai dengan idealisme ini, bisa jadi musibah yang buruk-buruk itu min nafsik dari kita. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini udah tadi ya. Sekarang sesi yang kedua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau kamu udah beres nih dalam kesetiaan, cinta kasih, tidak ada dusta di antara kita. Nah, maka ayat yang berikutnya, kamu akan belajar menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, menjaga keutuhan rumah tangga ya dimulai dengan masalah adab ya, dan juga desain ya interior kita, ruang makan, ruang tamu ya, karena ini memang menjaga keutuhan rumah tangga. Kalau dulu ya saya sekarang sebab takut nggak update kalau di acara televisi. Saya yang dulu itu di TV ada berita namanya patroli. Ada berita gerbek. Nah, itu kasus-kasus kriminal kan. Sekarang ada nggak ya? Nggak update ya. Habis sekarang udah males ya nonton TV kan. Itu saya biasanya itu jam 12, setengah 1 lah, itu kan ada berita patroli. Itu ada, saya sampai nyesek bener, ya Allah, seorang tetangga itu sampai memperkosa, membunuh ibu dan anak tetangganya sendiri. Saya bilang, yo, gila bisa ya tetangga suami-suaminya itu
udah deket, udah akrab, kok dia malah tega-teganya memperkosa istri tetangganya sampai membunuh istri dan anaknya. Nah, ternyata begitu ditangkap kan, terus ditanya, apa alasannya kok sampai kayak begitu, padahal kurang apa baiknya gitu loh hubungan mereka berdua. Kejahatan bukan niat pelaku, tapi karena kesempatan kan begitu. Ya karena apa? Karena saya nggak niat memperkosa, saya nggak niat membunuh. Ya benar-benar saya nggak niat, saya kalap. Ya waktu itu saya cuman kepingin pinjem apalah saya lupa, pinjem ke tetangganya karena merasa udah saking deketnya. Ya akhirnya masuk ke dalam rumah tetangga itu udah nggak pakai ngetok, kan kadang kita begitu kalau udah saking deketnya, assalamualaikum, udah main buka aja deh. Kalau apartemen pas satu pintu ya nggak dibukain, nggak bisa ke yang lain. Tapi kalau di Indonesia kan ya pintu utamanya nggak dibuka, lewat dapur. Ya bilang, ya Allah, nggak bisa apa lewat depan, alah kayak orang lain aja, ya orang tetangga sendiri kan kadang kayak begitu. Nah ketika dia merasa sudah dekat, ya dia ingin meminjamkan sesuatu, main masuk aja, si istrinya tetangga itu sedang nonton TV ketiduran ya di ruang tamu sambil nyusuin anaknya. Itulah kalapnya di situ, dia melihat kemolekan, akhirnya dia memperkosa, khawatir ketahuan, akhirnya dibunuhlah dua-duanya. Duh, ini kan semua ya karena tidak ada saling adab menjaga keutuhan rumah tangga. Karena nggak hanya bicara masalah personal, tapi bagaimana desain rumah, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang makan, ada kamar. Itu benar-benar salah satu dari tindakan preventif ya dalam keutuhan rumah tangga. Ini satu. Nah, terus yang kedua juga teman-teman ketika kita punya rumah impian, kalau di Hong Kong boleh nggak beli rumah atau harus nyewa? Boleh, Ibu. Oh boleh ya, misalnya punya impian, modelnya apartemen apa boleh kita setting sendiri? Udah jadi ya? Iya, udah jadi. Oke lah, walaupun udah jadi kan bisa jadi setting interior pilihan kita kan? Nah, jadi ketika kita kepingin mendesain interior rumah kita, ini ada ruang tamu, ada ruang makan, ada ruang ini, jangan kepingin, aduh rumah yang nyaman, rumah yang manis, gak cuma itu. Tapi ya Allah, aku mendesain interior rumahku, ya desain ruangan di dalam rumahku, itu semua dalam rangka ibadah. Ya, jadi ibadah itu gak sekedar sholat, puasa, zakat. Ya, ketika kita mendesain eksterior dan interior rumah kita pun, itu juga bagian dari ibadah. Ketika kita melihat bagaimana Islam pun adalah agama yang preventif, sampai ruang-ruang itu, tata ruang itu benar-benar diatur sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya, dimulai dari adab bertamu. Ya Allah, cuman poin-poinnya doang lagi. Maaf ya Mbak Lipah, saya kok ternyata cuman ngambil poin-poinnya aja. Ya. Jadi di ayat yang ke-27 dimulai jangan merasa jadi tamu ya yang udah ngakrab sama tuan rumah, sembarangan boleh masuk ya kapan aja, bahkan kalau nggak dibukain sama tuan rumah, alah somse lo nggak tahu apa kalau tamu itu mendatangi apa, memberi keberkahan. Bedakan antara tamu sama calon tamu. Ya, siapakah tamu? Kalau memang tuan rumah sudah mempersilahkan, ya ahlan wasahlan, welcome, silakan masuk, ya, baru itu namanya tamu. Nah kalau belum dipersilakan masuk oleh tuan rumah, namanya baru calon tamu. Nah bagi calon tamu harus hargai kalau Allah memberikan hak kepada tuan rumah menerima atau menolak tamu. Karena Allah menyuruh nih di ayat yang ke-27, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tadkhulu, jangan ya
kamu masuki rumah yang bukan rumah kalian, sebelum apa? Yang pertama, tastanisu, izin dulu. Baru waktu salimu, baru ngucapin salam. Jadi yang pertama izin dulu. Aku mau janjian dulu. Bolehkah saya nanti berkunjung? Jam berapa ya saya bisa berkunjung? Harus izin. Nah, kalau udah mengantongi izin, baru ya waktu salimu ngucapin salam. Boleh nggak Ustazah kalau sekaligus? Nah, jadi izinnya dengan ngetok, tok 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 tok, assalamualaikum gitu kan, tok tok tok, assalamualaikum, kadang gitu kan. Ya. Kalau ngetok ngetok itu adalah izin, salam adalah mengucapkan salam, kamu lakukan sekaligus, bukannya nggak boleh, silakan aja, tapi harus siap mental. Ya, apa siap mentalnya? Nah, di ayat yang ke-28. Dibuka sih oleh tuan rumah, waalaikumsalam. Tapi jawabannya apa? Aku nggak terima tamu, pulang ya. Walaupun jauh-jauh, hujan-hujan, udah nenteng-nenteng, ya kita mau masuk, kata tuan rumah, ya farji'u. Aduh, aku nggak terima tamu, pulang ya. Diminta sama Allah apa? Farji'u, pulang. Wa azkalakum, jangan marah-marah. Astagfirullahalazim, enggak punya adab lo ya, ngaji mah boleh sering lo, tapi enggak punya adab lo sama tamu. Kamu baru calon tamu. Ya, Allah kenapa memperbolehkan? Karena kalau tuan rumah sudah membuka pintu dan mengucapkan ahlan wa sahlan kepada tamu, keimanan kepada Allah dan hari akhir dipertaruhkan pada saat itu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu, muliakan tamunya. Ya, berarti harus dimuliakan. 3 hari lagi. Ya, makan diada-adain, menu ya diistimewain, itu harus dihormati. Ya, jangan sampai, aduh, Pak, beliin aku itu dong jam yang gede. Di mana? Biar taruh di depan tamu, di ruang tamu. Ya biar tamu tuh sadar kalau datang ke rumah kita jangan lama-lama. Jadi kan kita bisa melihat, kan kalau tamu melihat tuan rumahnya bolak-balik ngelirik jam kan nggak enak. Bersengaja membuat tamu yang sudah dipersilahkan lalu dibuat nggak nyaman biar segera pulang, berarti dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Biarin, gak usah dikasih minum. Biar apa? Biar dia aus cepat-cepat pulang. Kamu udah mempersilahkan masuk, tapi kamu tidak memberikan minum, kamu tidak memberikan makan. Ya, berarti kamu ya tidak menghormati tamu, berarti kamu tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kan berat banget. Karena itulah Allah sayang sama tuan rumah. Jangan sampai gara-gara kamu tidak siap menyambut tamu, iman kamu kepada Allah dan hari akhir ya tergadaikan. Dan Allah yang memberikan hak. Silahkan. Ya kamu mau terima atau kamu tolak, itu adalah hak kamu. Jadi kalau yang bikin peraturan adalah tuan rumah, boleh kita protes. Ya Allah, belum juga terkenal, udah somse banget. Tapi ini yang bikin peraturan siapa? Ya, kalaupun misalnya, aduh Ustazah nggak tega, nyuruh pulang. Gimana dong? Boleh nggak dibukain? Silahkan nggak dibukain. Tapi salam harus dijawab. Karena menjawab hukum salam wajib. Terus gimana jawabnya? Jawabnya nggak usah kedengeran. Jadi kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi nggak usah kedengeran. Karena tamu ya fa illam tajidu fiha ahada, ayat yang ke-28-nya. Kalau kamu tidak menemukan salah satu siapapun yang ada di rumah itu, fala tadkhuluha, jangan maksa masuk. Coba telepon deh. Tuh kan ada teleponnya, ada dia di rumah. Jangan. Tuh lihat sepatunya, ada dia. Nih mana sih, kok nggak dibukain sih? Nggak boleh memaksa untuk masuk. Ya, bahkan
wa in qila lakum irji'u, kalau kamu disuruh pulang, farji'u huwa azka lakum. Sampai nih ayat ini membuat Umar bin Khattab kepengen banget dapat gelar azka, hati yang suci. Yaitu apa? Umar kepengen janjian dengan seorang sahabat berkunjung ke rumahnya, lalu udah sampai di depan rumahnya, Umar ditolak. Umar kepengen banget. Ya, jadi kalau Umar udah janjian, begitu datang, ya Umar maaf, saya tidak bisa terima tamu, pulanglah. Tapi apa kata Umar? Nggak pernah ada yang bisa menolak Umar. Jadi Umar kepengen banget wa azka, karena lapang atau tidak lapangnya hati kita ketika saat kita ingin menjadi tamu, nah kok ternyata ditolak oleh tuan rumah. Ini di ayat yang ke-27 sampai ke-29. Ya, sedangkan di ayat yang ke-30 ya sampai 32 5861 ya, ini nanti tentang ada pergaulan. Namun yang menarik lagi nih, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Bentar, saya ini aja deh. Ini ayat ke-26. Nah, sekarang yang ini nih. Lalu Allah menyuruh ya, karena ada menerima tamu, berarti kan harus ada ruang tamu. Aplikatif, desain, tata ruang yang dianjurkan dalam surat An-Nur ya, saya gabungkan secara tematik ya dari surat An-Nur ini. Ternyata Allah menyuruh, ayo kamu harus ada ruang tamu, dan ruang tamu itu memang terbatas. Tamu sudut pandangnya terbatas hanya di ruang tamu. Jangan sampai tamu duduk di ruang tamu tapi bisa melihat ya isi di dalam rumah. Jadi ada sekat. Ya, jadi jangan sampai duduk di ruang tamu tapi istrinya keluar masuk kamar mandi ngeliat, kelihatan. Ya, duduk di ruang tamu ya tapi mondar-mandir ya ke dapur kelihatan. Nah, itu namanya bukan ruang tamu. Karena kalau ruang tamu ya dibatasi dengan sudut pandangnya. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu sampai ketika mau buka pintu pun harus dibatasi ruang pandangannya. Kalau ternyata rumah saudara kita yang akan kita kunjungi ngeplong, jadi begitu buka, wah langsung sampai dapur juga kelihatan. Umar menyuruh, ayo kamu berdiri tidak di depan pintu, tapi di kanan dan di kiri, agar ketika tuan rumah membuka, ya pandangan kamu tidak sampai melihat ke dalam. Karena ada kalanya kan, Assalamualaikum, itu tamu laki-laki kita udah tahu, kita bilang sama suami kita, Pak, itu tamu Pak, bukain pintu Pak. Tapi kita udah tahu itu laki-laki, tetap aja kita suka ngelongok kan, siapa sih? Nah, kalau kita sudah siap dengan aurat, kalau kita baru dari kamar mandi, siapa sih gitu, karena tanpa sengaja terlihat kan, akhirnya tindakan preventifnya tidak dijaga. Terus ruang tamu itu sudut pandangnya itu perlu dijaga. Ya, bahkan kalau dalam surat Al-Ahzab ayat 53, yaitu dengan tabir-tabir itu ya, untuk membatasi jangan sampai mata tamu itu melihat bagian-bagian yang menjadi privasi ya dalam rumah tangga kita. Nah, sedangkan dalam surat An-Nur ayat ke-58 dan ke-59, Allah minta, ayo, nggak cuma kamu ada ruang tamu, kamu harus menjaga privasi anak-anak dan juga kamu, terutama pada saat kamar itu untuk tidur, untuk melepaskan pakaian kita. Sampai diajarin sama Allah, untuk anak yang usianya kurang dari 9 tahun atau yang belum balik, ya dia kalaupun misalnya tidurnya masih satu kamar sama orang tuanya, mau masuk ke dalam kamar orang tuanya di 3 waktu di ayat ke-58 ya, itu minta izin. Walaupun mungkin tidurnya masih bareng sama kita. Tapi diajarkan ya di waktu subuh ya, di waktu malam, di waktu subuh dan di waktu siang,
pada saat ya dia masih di luar, ya kita sudah ngunci pintu, ya itu dibiasakan untuk izin. Ya, jangan sampai ini kan kamar aku juga. Saya suka begitu sama anak saya. Umi kok dikunci sih? Ini dikunci. Jangan teriak-teriak, karena kalau teriak-teriak Umi, tetangga kan bisa jadi gimana gitu. Umi cuman mau ngajarin kamu sekali, nih, 2 kali, Mi, 3 kali, Mi, udah diam. Ya berarti apa? Ya ada hal yang memang Umi lagi mengajarkan kamu untuk bersabar. Karena itulah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Berarti Umi juga begitu ya, kalau aku punya kamar, ya no problem. Ya memang masing-masing harus ada privasinya, tapi jangan sampai ada rahasia di antara kita. Ya, kamar boleh dikunci 3 waktu, tapi handphone tidak ada rahasia di antara kita. Jangan sampai kamu melihat apa, kamu nonton apa, begitu ada orang tuanya langsung diganti. Jangan. Nah, sedangkan kalau ayat ke-59-nya itu yang sudah balik, itu sampai benar-benar harus izin. Jadi antara orang tua sama anak loh. Ya, di kamar itu benar-benar privasi diminta untuk izin. Apalagi tamu. Ya, jadi jangan sampai anak-anak kita bermain ke rumah temannya itu masuk ke kamar orang tua. Itu saya tegas banget. Adik, kalau teman-temannya main, jangan masuk ke kamar Umi. Ya, kenapa? Karena harus izin terlebih dahulu. Emangnya ada apa sih, Mi? Bukan ada apa-apa, tapi ini adalah adab. Ya, kita harus minta izin ya ke kamar orang tua. Nah, ini edukasinya sampai menghargai sebuah ruang privasi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya berarti anaknya banyak nih, kudu nyiapin kamar yang banyak. Ya saja gimana kalau ternyata kita nggak punya kemampuan dengan kamar yang banyak, sedangkan anak banyak. Ya, Islam itu kan agama idealis. Ketika kamu dalam kondisi yang tidak bisa mempraktekkan, tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki agar aku bisa mengamalkan. Seperti ada dalam surat An-Nur, anakku 5, berarti kan aku paling tidak harus punya 5 kamar, kan gitu. Ya untuk anak-anak, agar apa? Bukan yang penting mereka punya privasi sendiri dalam arti kebanggaan, tapi agar mereka bisa mengamalkan apa yang ada dalam surat An-Nur. Ya, terus menarik lagi nih, ya soal makan. Nah, jadi nggak cuman dracin, drama Cina ya. Hongkong ada dramanya nggak sih? Ada sinetronnya nggak sih kalau Hongkong? Nggak pernah nonton, Ibu. Nggak pernah nonton ya. Jadi nggak cuman dracin, drama Cina ya. Drakor, drama Korea kan gitu kan? Yang romantis kalau lagi makan adep-adepan. Maksud saya begitu. Kan kadang kalau lagi romantis makan berhadap-hadapan itu hanya untuk pasangan-pasangan yang masih gitu deh ya, masih romantis. Tapi kalau udah jadi suami istri, ya suaminya makannya di mana, istrinya makan di mana, ya masing-masing ngadep sih, tapi ngadep gadgetnya masing-masing. Enggak. Ternyata dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, bagaimana rumah yang juga dijadikan cahaya ya ketika menjadikan salah satu ruang untuk kebersamaan adalah ruang makan. Jadi momen kebersamaan itu ruang makan. Ya kalau pakai surat At-Tur itu ya penghuni surga kita bawa dalam rumah kita, kan baiti janati, rumahku surgaku. Nah, penghuni surga itu kalau makan ya adalah saling berhadap-hadapan. Nah, jadi romantis ya, kita makan berhadapan dengan suami ya. Jadi kita punya ruang makan, kita punya meja makan, bukan berarti sok-sokan, tapi ya inilah yang diajarkan oleh surat An-Nur, karena penghuni surga itu kalau makan berhadap-hadapan. Suguhannya juga begitu. Suguhannya adalah buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi nggak sekedar 4 sehat 5 sempurna ini untuk kebutuhan fisik, tapi ini memang sunnahnya dari Allah dan Rasulnya bahwa rumah ini layaknya miniatur surga. Ketika makan pun
ya bersama-sama kan. Kalau teman-teman baca ayat ke-61 itu mau makan sendiri, mau makan bareng-bareng, itu ada ruang makan, berarti ya memang ada ruang makan dan tempat berkumpul. Itu dalam surat An-Nur. Saya hanya tambahkan sedikit ya, dalam surat An-Naba ya 78:32 itu ya juga surga itu kan disebut dengan al-jannat ya, dengan hijau-hijau, berarti adanya green garden di rumah kita, walaupun cuman ya mini garden lah ya, itu bukan sekedar ingin menghasilkan oksigen, tidak, tapi semua adalah dalam rangka ibadah. Jadi nata ruang pun juga adalah ibadah. Ya, ini ayat-ayatnya tadi yang sudah saya bahas. Ya, semoga paling tidak nanti kita sudah punya tips ya, ibadah itu tidak hanya dengan aplikasi sholat, tapi ibadah itu juga menjadikan rumah kita yang nyaman, berbagai macam fasilitas, itu bagian dari ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas azan, saya tutup. Ya, di saya udah selesai, Mbak Arin, itunya azannya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Baik Ibu semua, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau bisa menuliskan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Silahkan Ibu-Ibu yang ingin bertanya. Mau nanya Mbak Arin? Ya, silahkan Bu Junaid. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum wabarakatuh. Ini tadi yang saya yang sempat ada suami istri saling melaknat gitu ya. Yang mereka tadi ya Bu ya, yang saya lupa di slide yang keberapa itu sama kayak ini ya Bu ya. Mereka tuh misalnya gini, kalau saya begini, saya begini-begini misalnya gitu. Itu kayak sumpah pocong ya Bu ya.
Benar nggak sih? Maksudnya itu ada nggak sih? Maksudnya dalam Islam tuh seperti itu gitu loh. Kayak gitu ya kan, kalau kamu harus berjanji ini, kalau kalau enggak kamu mengaku bahwa kamu tuh berbuat seperti A B C D gitu konsekuensinya gitu loh. Itu kan sumpah pocong ya? Sebenarnya sumpah pocong itu hanya dikenal di Indonesia. Saking orang Indonesia itu kreatif untuk mentok ya, udah mau gimana lagi nyari solusi, gimana lagi di antara dua fakta, pasti kan ada salah satu yang benar, satu yang salah. Nah, Iya. akhirnya tercetuslah ya dengan sumpah pocong. Nah, masalahnya perbedaannya adalah kalau sumpah pocong nggak mesti berkaitan dengan masalah tuduhan perselingkuhan. Sumpah pocong bisa jadi saling melaknat untuk bab-bab yang lebih umum. Kayak terakhir kan di Indonesia itu, ya di kita kan yang masalah apa tuh sengketa tanah. Itu biasanya tuh pakai sumpah pocong. Kenapa saya bilang itu hanya ada di Indonesia? Karena teman-teman yang saya di Malaysia, teman-teman asli Malaysia, bukan orang Indonesia di Malaysia. Jadi teman-teman yang berwarga negara Malaysia, berwarga negara Singapura, itu sampai nanya sama saya, Ustazah, apa sih sumpah pocong? Itu dipakaikan pocong. Ada tak di zaman Rasul? Ya nggak ada. Ya pocong aja istilah orang Indonesia. Sampai dicari YouTube-nya itu kan ada, itu dipakaikan pocong ya dengan kain kafan. Kenapa? Karena biasanya orang kalau udah didandanin seperti menjelang kematian, berharap kan itu udah takut, karena dua fakta ini nggak mungkin bertentangan. Pasti ada salah satu yang salah, salah satu yang benar. Nah, jadi Berarti terinspirasi kali-kali ya, Bu? terinspirasi sumpah pocong itu dari sumpah saling liat. Boleh kalau itu teorinya. Ya, jadi kan kayak Rasulullah tadi bilang, tadi yang pas tadi ada orang yang akhirnya perempuan, tapi itu memang dia berbohong, akhirnya anaknya lahir yang kulit hitam, rambutnya keribu gitu. Berarti kan itu possible. Jadi mungkin akhirnya terinspirasi dari situ, makanya dibawa Nah, itu cakep kemana-mana tuh Bu Meda. gitu Ya, loh. Bu Med. Nah, itu terinspirasi. Jadi sumpah pocong itu adalah inovasinya orang Indonesia, terinspirasi dengan surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai ke-10. Karena orang Indonesia yang banyak banget ini ya idenya. Ya, Indonesia tuh Orang orangnya kreatif, Ibu. kenapa? Indonesia tuh orangnya kreatif. Iya, kreatif memang. Kan jangan bilang negeri kita apa? Orang bilang negeri kita negeri surga. Sudah, Bu Imet? Sudah, Mbak Arin. Ya, ada lagi Bu Ibu yang ingin ditanyakan? Ini udah jelas kali ya, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Karena memang Mbak Arin, surat An-Nur itu enak di belakang-belakang, di awalnya itu gejepret ya kan, langsung ngomongin perselingkuhan, ya kan? Lagi musim. Enggak? Kenapa? Saya mau nanya lagi. Boleh. Jadi izin ya Mbak Arin ya. Jadi Ya, waktu itu saya pernah baca di Detik apa di mana, pokoknya salah satu koran di Indonesia lah, Bu. Jadi kan di Aceh itu kan sudah berlaku beberapa hukum syariah ya, termasuk dengan zina gitu ya. Nah, kemudian saya pernah juga baca kan tadi kan harus ada 4 saksi dan lain sebagainya. Nah, ini udah dibawa ke pengadilan, kemudian yang 2 orang, yang saya tahu tuh kalau kan tadi Bu bilang kalau hukum zina itu orang yang menikah sama belum menikah kan berbeda ya. Yeah. Kalau sudah menikah lebih berat, bisa sampai mati ya, dirajam sampai mati. Yang kalau belum menikah sampai cuma 80 kali gitu kalau nggak salah Ibu ya. Nah, 100 kali ya yang belum menikah ya. Nah, ini kondisinya waktu di Aceh itu masing-masing sudah punya keluarga, terus ketangkep, akhirnya dibawa ke pengadilan, yang perempuannya mengaku, terus akhirnya dihukum rajam, tapi nggak sampai meninggal. Tapi yang laki-lakinya nggak ngaku.
akhirnya cuma dipenjara sekian bulan gitu loh Bu. Itu bisa ya? Maksudnya dalam hukum, maksudnya apa karena mereka belum menegakkan hukum syariah pure atau memang ada kemungkinan seperti itu kalau sudah di pengadilannya gitu di dalam hukum syariah yang sebenarnya? Hukum syariat ada yang sifatnya ditegakkan secara personal. Ada yang harus ada payung hukum. Ya, zina, potong tangan bagi pencuri, qisas bagi pembunuh, dia adalah hukum yang hanya bisa ditegakkan kalau sudah ada badan hukumnya. Ada negara yang memang mengadopsi dan menerapkan. Nah, kalau tidak, ya itu akan menjadi delik seperti kayak nanti kasusnya pembunuhan. Nah, wajar kalau di Aceh itu hanya hukum lokal kan, dan tidak akan sampai mati. Karena kalau sampai akan mati, nanti pengadilan lokal pun akan kena delik ya, pengadilan yang lebih tinggi lagi kan ya, malah nanti kena delik ya sebagai pembunuhan. Sehingga ketika Aceh secara lokal menerapkan itu semua tidak secara menyeluruh ya, karena memang belum didukung dalam konsep secara negara. Beda ya dengan Saudi. Kalau Saudi kan memang sudah menjadi hukum negara. Ya. Dan Saudi itu sebelum menegakkan hukum itu nggak main-main. Mereka sudah mensosialisasikan dulu sekian lama. Jadi nggak langsung ya seminggu 2 minggu langsung enggak, karena kalau udah dirajam sampai mati siapa yang bisa mengembalikan nyawa? Nah, karena jangan sampai nanti salah dalam menetapkan hukum. Nah, jadi ringkasnya Aceh itu tidak bisa menjadi tolak ukur itulah penerapan hukum syariat ya, karena masih bersifat lokal dan akan berat bagi pengadilan daerah ya kalau sampai ada kasus yang dihukum mati, dia bisa kena delik lagi ke pengadilan yang lebih tinggi. Begitu Bu Met. Oke, baik. Kayak saya pernah kan ada seorang ibu yang minta sama saya sudah ikhlas, saya sudah ridho ya bahwa saya itu adalah dulu pezina lah. Ya, saya siap untuk dirajam sampai mati karena saya dulu sempat selingkuh lah, yang menyelingkuhi suaminya. Udah, ya saya sudah ikhlas, saya sudah ridho ya. Bahkan kalaupun ustazah mau merajam saya di masjid saya ini, saya sudah siap, saya sudah ridho, saya nggak akan menuntut ustazah. Saya ketawa aja, ibu mau datang ke masjid saya bawa batu untuk saya rajam sampai mati. Ya, setelah ibu mati akan datang 2 mobil, 1 mobil ambulan ngangkut jasad ibu, 1 lagi mobil polisi ngangkut saya. Ya kan gitu. Karena ini bukan hukum personal dan bukan hukum lokal. Dia hanya bisa ditegakkan ketika memang payung hukum. Negara kayak Nabi Muhammad itu kan tidak di Mekah ditegakkannya. Ya begitu sudah menjadi kekuatan di Madinah, baru ya ditegakkan hukum ini. Begitu Bu Met. Oke, baik, terima kasih Bu. Ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan? Ini ada yang bertanya, Ustazah, ya. Apakah dayut hanya berlaku bagi suami? Perlukah seorang istri cemburu atau curiga terhadap suami? Kalau seorang suami dianggap selingkuh, dia kenapa tidak langsung ditegakkan hukum baik itu ayat keempat dan kelima ya, istri tidak mendatangkan saksi langsung dicambuk ya, karena suami perlu dikonfirmasi apakah ketika memang dia sampai hubungan badan berkaitan dengan akad yang sudah dilakukan, dia nikah siri, kan ada selingkuh itu
nikahnya diam-diam, nggak bisa disebut dengan zina. Ya, nah, jadi kalau untuk istri ke suami, kenapa tidak termasuk di ayat ini? Ya karena bisa jadi kasusnya bukannya berzina. Ya, memang sih kalau bahasa Indonesia berselingkuh, tapi secara hukum syariat pernikahannya sah, hanya dosa. Jadi poligami itu ada kalanya dia sah berpahala, ada kalanya dia sah berdosa. Kapankah disebut poligami itu berdosa? Ketika mendatangkan adror, mudorot yang lebih besar. Kenapa pakai diam-diam? Kan begitu. Yang akhirnya ya, istri menganggap sebagai suaminya itu berselingkuh sampai punya anak. Nah, ini harus dicek and dicek dulu. Ya, karena diadukan nih suaminya berselingkuh sampai punya anak. Wah, itu harus ditanya. Anaknya umur berapa? Ya, sekian. Dulu nikahnya sirinya berapa tahun kan gitu. Nanti kan ketahuan. Ya, kalau ternyata MBA, ya berarti suami itu sebelum nikah siri dia berzina terlebih dahulu, terkena hukum rajam. Tapi ada kalanya dia nikah siri, ya baru punya anak. Apakah nikah sirinya halal atau haram? Tanya lagi, waktu nikah siapa yang jadi saksi? Nggak ada saksinya, lah terus nikahnya bagaimana? Ya cuman ijab kabul doang, ya nggak bisa. Itu rukun nikah kan harus ada 2 saksi. Jadi panjang kalau menuduh berdua doang gitu. Karena ada bab poligami diam-diam. Baik, ini ada lagi Ustazah yang ingin ditanyakan, gimana kalau kita sebagai tamu dan saking dekatnya kita terkadang suka mengambil sesuatu sendiri, semisal ambil air, ngambil sendiri, mau makan cemilan ngambil sendiri, menurut Ustazah itu gimana ya Bu, mohon pencerahannya. Pertama, secara hukum syariat nih, surat An-Nur ayat ke-61, itu memang dihalalkan ya makanan yang ada di rumah tuan rumah ketika memang tamu sudah dipersilahkan dan sah menjadi tamu, makanan yang ada di dalam rumah itu menjadi makanan yang halal bagi tamu. Bahkan sampai kalau aplikasinya di dalam kehidupan Rasulullah ya dan para sahabat diada-adain, jadi lebih diprioritaskan tamu. Tapi jangan lupa 3 hari. Jadi kan ya jangan lebih dari 3 hari. Ya, jadi dihormatinya itu 3 hari. Ini secara syariat halal-halal aja, sampai kata Umar bin Khattab, jangan ngaku kamu sudah bersaudara. Sudahkah kamu bermalam ke rumahnya? Bagaimana perilaku ya tuan rumah kepada kamu? Sudahkah kamu bermusafir kepadanya? Bagaimana perilaku mereka ketika perilaku dia ya saudaramu ketika bepergian denganmu? Sudahkah kamu bertransaksi uang dengannya? Kan gitu kan. Nah, itu kan Umar bin Khattab sampai seperti itu. Namun sekali lagi adab syariat bisa ditegakkan tanpa ada masalah kalau memang kondisi tamu sama tuan rumahnya sama-sama ngerti, sama-sama paham. Ya, kalau ternyata tidak dipahami, hanya sepihak, otomatis ya orang akan menganggap kok Islam kayak begitu sih. Berarti jangan lakukan. Semua makanan yang ada di rumah bagi tamu itu halal 3 hari, kecuali kalau tuan rumahnya udah ngerti ya. Kalau tuan rumahnya belum ngerti bisa jadi nanti kena delik pencurian gitu kan. Nah, dan hanya makanan ya, maksudnya hanya makanan dan minuman, yang bukan yang lain, bukan berarti wah ya gudang rangsumnya juga diambil, wah enggak, itu hanya makanan yang memang hari ini misalnya, ya hari ini memang menunya tuan rumah menyiapkan makanan yang akan disuguhkan untuk keluarganya. Nah, kita sebagai tamu halal untuk makan itu walaupun tanpa izin. Bukan berarti wah
Ternyata di kulkasnya, Masya Allah, stoknya banyak. Padahal tuan rumah itu menyiapkan bukan untuk sajian hari ini, tapi untuk, nah ini berarti kan ada hal-hal yang tidak difahami. Nah itu untuk surat An-Nur. Namun, jangan sampai sebagai tamu hanya pakai surat An-Nur. Nah, untuk tamu ada surat Al-Ahzab, ya surat 33 ya, di ayat berapa ya itu yang sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan mentang-mentang ya tamu itu udah diundang, akhirnya apa? Mempersulit dan membuat para tuan rumah nggak nyaman. Ya, itu di kisahnya ini adalah ketika pernikahannya Ibunda Zainab ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Ahzab di ayat ini ayat yang ke-53. Walaupun tuan rumah udah ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan, ini kan lagi acara walimatul urs ya, lagi pernikahannya Rasul, berarti kan Rasul lagi open house. Ternyata mentang-mentang kamu jadi tamu, jangan celamitan, ya sengaja nunggu makanan, ya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada para tamu, ya janganlah kamu masuki rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Jadi jangan mentang-mentang. Kan surat An-Nur halal, tapi surat Al-Ahzab jangan mentang-mentang. Ya, bahkan jika kamu dipanggil ya untuk makan, silakan kamu makan, tapi kalau sudah selesai kamu segera keluar. Jadi jangan berlama-lama di rumah itu sampai surat Al-Ahzab. Begitu, Mbak Arin. Terima kasih, Ustazah. Ada lagi Ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Ngeri juga saya kalau gara-gara surat An-Nur akhirnya teman-teman pada geratak di rumah. Lo kan udah ngaji, kemarin nggak inget apa pengajian tanggal 1 Maret ya kan, makanan tuan rumah halal buat tamu. Tapi kan tuan rumah ini menyiapkan untuk dimakan hari ini yang sudah disajikan, sedangkan kan di freezer itu stok sebulan tahu. Jangan sampai berarti lo nggak paham lo pengajian surat An-Nur. Ingat ya, tamu-tamu ada surat Al-Ahzab. Baik Ustazah, terima kasih. Takut saya dikompil sama Mbak Lipa nanti. Mbak Arin ketawanya kayaknya Kak bikin deg-degan. Pernah ngalamin soalnya. Mbak Dini lagi di Indonesia ya? Siap-siap saya off ini nih. Udah di Indonesia? Siap-siap diketok. Siap-siap diketok tuh katanya Mbak Lipa tuh. Jauh, rada jauh. Di mana sih Mbak Dini? Enggak, ini lagi lagi di Jogja nih Bu. Kan, bener Mbak Lipa di Jogja. Ingat, Pengen mudik ya. ingat kalau ngaduk teh manis jangan bunyi ya di Jogja ya. Iya. Iya tuh. Enggak ketok. Ini nggak jauh-jauh nih supaya nggak ada yang ngetok nih. Oh salah ya. Robi. Oke. Bu Dini mau ada yang ditanyakan nggak? Enggak deh, kayaknya dari tadi senyum-senyum sendiri. Beliau nanti mau jadi tamu di rumah saya, wah. Saya kudu nyiapin pintu langsung ini. ke freezer ya, Bu Zaza. Ya, Robi. Aduh. Rezekinya Bu Zaza nanti nyampe, mudah-mudahan. Ahlan. Silakan Mbak Arin. Ya, terima kasih Bu Dini. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akan tutup kajian hari ini ya Ustazah ya, karena minggu depan ada part 2-nya ya, bagian 2 judul ini. Jadi bisa dilanjutkan minggu depan lagi. Gitu. Oh, ada part 2-nya. Iya, ada
Ini kan tadi part 1 Bu Imet, jadi minggu depan pasti ada part 2-nya. Bu Imet, mulut saya berbusa kalau langsung semua. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin. Maksudnya dibagi 2. Oh, iya. Baik, terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah dan ibu-ibu semua atas kesempatannya yang sudah hadir pada kajian hari ini. Insya Allah ketemu lagi pada kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.